Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Dusya Putra. Saya mahasiswa Universitas Teknologi, jurusan Teknik Informatika tahun 2015. Hari ini saya ingin memperkenalkan presentasi sidang skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Kerusakan Mobil Avanza melalui Suara Mesin menggunakan Deep Learning dengan metode Convolutional Neural Network. Masuk ke pembahasan, yaitu masuk ke latar belakang. Adanya maintenance. Pemeliharaan melibatkan pemeriksaan fungsional, servis, perbaikan, atau penggantian perangkat, peralatan, atau mesin. Itu makanya dibutuhkannya sebuah maintenance. Karena banyak beberapa orang yang selalu mengabaikan servis karena merasa mobilnya itu tidak memiliki masalah. Karena dari merasa tidak memiliki masalah, itu karena beberapa orang yang awam yang tidak mengetahui karakteristik sebuah mesin mobil yang berbeda-beda tersebut. Maka dibutuhkanlah sebuah klasifikasi suara mesin yang mengklasifikasi kerusakannya menggunakan deep learning ini. Masuk ke rumusan masalah. Bagaimana mengklasifikasi suara mesin mobil untuk mengetahui kerusakan mesin yang dialami mobil menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network. Adapun batasan masalahnya, yaitu yang pertama, pengambilan data suara menggunakan 4 sampel mobil dengan tahun berbeda dari tahun 2016 sampai 2019. Yang kedua, data suara yang diambil dalam keadaan normal dan tidak normal seperti mempunyai kerusakan pada tensioner, water pump, dan piston. Pengolahan suara yang menggunakan deep learning yang menggunakan metode convolutional neural network. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk pembelajaran suara data diubah menjadi sinyal digital dalam bentuk spektrogram. Adapun tujuan penelitiannya, tujuan yang ingin dicapai dari tugas ini adalah mengklasifikasi kerusakan mobil Avanza melalui suara mesin menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network yang diolah dalam bentuk sinyal digital. Masuk ke metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini ada 5 proses. Yang pertama, pengumpulan data, preproses data, training, testing, dan evaluasi. Ya. Pada tahap pertama, pengumpulan data. Pengambilan suara mesin mobil akan dilakukan secara langsung terhadap 4 mobil di tahun produksi yang berbeda, dengan 4 skema pengambilan suara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa rekaman suara mesin mobil dari 4 mobil Avanza dari 2016 sampai 2019. Data suara yang diambil memiliki 4 kondisi berbeda yang nantinya akan diubah menjadi sebuah sinyal digital berbentuk gelombang visual dengan nama spektrogram. Berikut adalah contoh pengumpulan data. Ini ada yang pertama itu mobil Avanza tahun 2016 yang didapatkan data berupa suara normal, suara kerusakan pada tensioner, kerusakan suara pada water pump, kerusakan suara mesin pada piston. Berikut pun dengan mobil Avanza di tahun 2017, 2018, 2019. Semua memiliki 4 skema suara tersebut. Kemudian dari data yang dikumpulkan dilakukanlah sebuah noise reduction. Noise reduction ini berguna untuk mengurangi suara-suara yang mengganggu pada saat perekaman dan untuk mengurangi suara yang mengganggu untuk mempermudah pelatihan. Berikut adalah sebelum dan sesudah noise reduction. Bisa dilihat suara yang mengganggu itu akan berkurang. Lalu dari noise reduction tersebut dilakukanlah proses akuisisi. Akuisisi ini adalah pemotongan data untuk pemotongan data dari 0,9 sampai 1,5 detik untuk mengenali ciri khas dari suara mesin mobil tersebut untuk mempermudah. Nah, dari potongan akuisisi tersebut dilakukanlah labeling data. Labeling data ini adalah pengumpulan data untuk nantinya diimport dalam proses threshold. Berikut adalah contoh labeling datanya.
pada satu normal Avanza 2016 diberikan label normal. 31 tensioner Avanza 2016 dimiliki label tensioner. 61 water pump Avanza 2016 dimiliki label water pump. Berikut juga piston Avanza 2016 memiliki label piston. Berikut dengan seterusnya. Suara yang dikumpulkan dari 4 mobil Avanza di tahun berbeda dan 4 skema pengambilan suara awalnya menjadi suatu rekaman suara dengan durasi 1-2 menit per rekamannya. Daftar nama disimpan dengan nama instrumen.csv agar dapat digunakan dalam deep learning untuk pengolahan data yang lebih dari satu data. Daftar nama tersebut akan digunakan untuk melatih sistem dalam mengenali data yang akan digunakan dalam proses pembagian dataset, pelatihan data, dan pengujian data dalam deep learning. Pembagian dataset menjadi 80% sebagai dataset training dan 20% dataset testing. Nah, berikut adalah gambar proses pembagian X-train dan Y-train. Bisa lihat pada gambar. Nah, masuk ke training. Tahapan training ini melakukan pelatihan program menggunakan dataset train yang dibagi menjadi data X-train dan Y-train. Nah, data ini adalah dipakai dari sini. Data X-train dan Y-train ini untuk mengubah suara untuk menjadi sinyal digital untuk dalam bentuk spektrogram. Data tersebut akan dipelajari oleh program dan diklasifikasikan. Output dari pelatihan yang dilakukan merupakan pembelajaran sistem yang direkam sebagai data untuk melakukan klasifikasi dengan dataset testing. Nah, kemudian terbuatlah tiga proses tahapan ini. Yang pertama proses konvolusi, yang kedua max pooling, yang ketiga fully connected. Proses pertama, konvolusi atau filtering dua dimensi dengan yang mempunyai filter dengan 16, 32, 64, dan 128 dan ukuran matrix 3x3 yang menggunakan aktivasi ReLU dengan straight dan padding 1x1. Untuk perhitungan didapatkan dengan rumus lebar filter dikali tinggi filter ditambah 1 dikali angka filter. Berikut adalah perhitungan dari proses konvolusi tersebut. Yang pertama, 3x3 ditambah 1 dikali 16 sama dengan 160. Yang kedua, 12x12 ditambah 1 dikali 32 sama dengan 4640. Berikut dengan seterusnya seperti pada yang saya berikan. Selanjutnya adalah proses selanjutnya terdapat polling yang berguna untuk merubah dimensi citra dari 9x13 menjadi 4x6 atau kurang setengah dari 50% dimensi yang sebelumnya. Kemudian dilakukan proses pemisahan neuron yang tidak digunakan pada saat melakukan pelatihan oleh dropout. Selanjutnya proses untuk mengubah data 3 dimensi menjadi 1 dimensi oleh flatten dengan cara melakukan perkalian ukuran dimensi sebelumnya dengan cara 4x6 dikali 4 dikali 6 dikali 128 sama dengan 3072. Bisa lihat pada di gambar untuk perhitungannya. Selanjutnya tahap terakhir adalah tahap selanjutnya menambahkan layer fully connected yang terdapat pada dense. Hasil nilai parameter dense didapatkan dari nilai data yang diolah setelah dilakukan flatten ditambah bias. Contoh perhitungannya yaitu adalah 128 dikali 3072 ditambah 1 sama dengan menghasilkan 393344. Menghasilkan nilai 3393344. Kemudian dilakukan perkalian ukuran dense sebelumnya dengan ditambah bias. Biasnya itu adalah 1 dengan perhitungan 128 ditambah 1 dikali 64 yang menghasilkan nilai 8256. Dan proses terakhir yaitu 64 ditambah 1 dikali 10 sama dengan 650. Berikut juga bisa dilihat nilai total paramsnya. Kemudian dari proses sebelumnya masuk ke proses pelatihan.
pelatihan ini dilakukan sebanyak 50 efforts yang berisi dengan nilai, ada yang mengeluarkan nilai loss, nilai akurasi, nilai val loss, dan nilai val akurasi. Berikut adalah bisa dilihat. Dari hasil tersebut, kita memiliki diagram seperti ini. Pelatihan sebanyak 50 efforts menghasilkan nilai akurasi tertinggi menggunakan dataset trend pada efforts ke-48 sebesar 0,9914. Dan untuk nilai validasi akurasi menggunakan dataset tes sebesar 0,9983 pada efforts ke-40. Rata-rata nilai mempunyai akurasi sebesar 0,9787 dan validasi akurasi memiliki rata-rata sebesar 0,9877. Berikut adalah diagram yang bisa dilihat dari hasil yang sebelumnya. Kemudian masuk ke testing. Hasil dari prediksi akan disajikan dalam bentuk data table dalam prediction.csv yang disimpan dalam folder tertentu. Data yang disajikan berupa nilai akurasi dari setiap kemungkinan klasifikasi. Berikut adalah contoh dari hasil prediksinya. Bisa dilihat. Masing-masing label memiliki mengeluarkan nilai hasil pengujiannya. Masuk ke testing. Masih ke testing ini, dari hasil yang dikeluarkan dalam pengujian, dirangkum, prediksinya mendapatkan nilai akurasi dari pengujian adalah sebesar 93,75%. Yang berdasarkan hasil proses pengujian yang dilakukan terhadap pengalaman sistem program. Berikut adalah tabelnya, bisa dilihat. Label normal memiliki ketepatan 118 suara, label tensioner memiliki ketepatan 93 suara, label water pump memiliki ketepatan 120 suara, label piston memiliki ketepatan 119 suara. Berarti total yang memiliki ketepatan pengujian suara terhadap data yang di training adalah sebesar 450 suara yang menghasilkan persentase 93,75%. Setelah testing, akan dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir yang dari penelitian ini. Tahapan ini untuk evaluasi sistem untuk uji coba kembali dengan label yang berbeda dan data yang belum dilatih. Proses evaluasi dilakukan mirip dengan cara pengujian sistem. Perbedaannya terletak pada data yang digunakan. Merupakan data suara dari data yang belum di-training sebelumnya. Suara yang digunakan sama dengan jenis mobil yang ada, yaitu Avanza 2016 sampai 2019. Suara hanya berjumlah 96 buah suara dari 4 kendaraan dengan tahun berbeda. Masing-masing skema normal, tensioner, water pump, dan piston akan memiliki 24 buah suara dengan label tidak diketahui. Dilakukan juga sama seperti pada tahap pengujian, dilakukan efek noise reduction untuk memaksimalkan kualitas dari suara yang digunakan. Labeling dilakukan dengan membuat daftar data baru dalam aplikasi pengolahan angka dengan nama evaluasi.csv. Nah, evaluasi.csv ini pengumpulan data dengan label yang ditentukan secara acak. Sedangkan untuk label sementara diberikan label dengan acak untuk sebagai syarat dilakukan klasifikasi dan prediksi seperti yang saya bilang tadi. Hasil evaluasi ini memiliki nilai seperti ini. Ini hasil prediksi evaluasinya. Kemudian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa dataset evaluasi saat diberikan label normal pada 96 data memiliki nilai keberhasilan 43%. Jadi label normal ini memiliki ketepatan 21%. Label normal ini memiliki ketepatan 21 suara totalnya. Label tensioner memiliki ketepatan 9 suara. Label water pump memiliki ketepatan 6 suara. Label piston memiliki ketepatan 7 suara. Berarti total ketepatan pada evaluasi ini adalah 43 suara yang menghasilkan 43% persentasenya.
Adapun kesimpulannya, semakin banyak EPOS saat melakukan pelatihan akan berdampak positif pada kurva nilai akurasi. Sedangkan semakin besar EPOS saat melakukan pelatihan akan berdampak negatif pada kurva nilai loss. Klasifikasi suara kerusakan mesin, ini yang kedua. Klasifikasi suara kerusakan mesin dengan kondisi normal dan tidak normal menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network memiliki persentase keberhasilan 93,75%. Kondisi tidak normalnya itu yang tadi seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu ada kerusakan pada piston, kerusakan pada water pump, dan kerusakan pada tensioner. Yang ketiga, berdasarkan proses pelatihan menggunakan 50 EPOS diperoleh nilai rata-rata akurasi sebesar 0,92757 dan nilai rata-rata validasi akurasi sebesar 0,912112. Adapun karya yang dimiliki, yang pertama adalah penelitian berharap klasifikasi suara mesin menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network ini agar mencoba dengan data yang lebih banyak seperti digabungkan dengan jenis mobil lainnya yang memiliki kerusakan yang sama. Penelitian ini berfokus pada ciri khas dari suara mesin itu sendiri di setiap masing-masing produksi. Untuk pengambilan, diharap menggunakan alat yang membantu mengurangi noise yang akurat dan fokus terhadap suara mesinnya itu sendiri. Karena untuk mempermudah pengenalan suara yang akan nanti memunculkan nilai akurasi yang tinggi. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.